Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believe in him shall not perish, but have eternal life. Shalom, jemaat sekalian. Saya Pendeta Antoni Chang. Hari ini bagi kita semua, tanggal 31 Desember adalah minggu terakhir di tahun 2023. Tema lewat Lembaga Antoni Chang Ministry Internasional adalah Faith, Hope, and Grace. Firman Tuhan kita ambil dari satu bagian saja, yaitu dari kitab Mazmur 90 ayat 3 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, berkembang dan bertumbuh, di waktu petang, lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murkamu, dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuasaan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Jemaat sekalian, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Roh Tuhan bekerja, mengurapi hamba-Mu ini, boleh menguraikan firman Tuhan ke dalam bahasa sehari-hari kami. Pada saat kami menghadapi hari terakhir di tahun 2023. Beri kami hikmat untuk mengerti maksud dan rencana Tuhan di tahun 2024. Beri kami iman yang kuat bersandar kepada Engkau. Beri kami pengharapan kepada Tuhan yang pencipta langit dan bumi. Dan beri kami anugerah demi anugerah, supaya kami boleh hidup bersama dengan Tuhan. Kami siap diberkati oleh firman. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, shalom. Kita lagi liburan nih semua, saudara-saudara ya. Kita lagi liburan. Banyak jemaat yang berlibur ke luar negeri. Mereka kirim WhatsApp kepada saya. Ada yang di Eropa, ada yang di Asia, ada yang di Korea, ada yang di Jepang. Juga ada jemaat yang ada di kota-kota lain di Indonesia. Ada juga yang ada di Bali. Ada jemaat yang hanya di kota di Jakarta saja, berlibur dengan keluarga seperti saya. Saudara-saudara sekalian, tanpa kita sadari, waktu itu berlalu sangat cepat. Ini sudah 31 Desember 2023. Berapa jam lagi kita akan melewati tahun ini, jemaat sekalian. Maka perlu suatu firman yang kuat, suatu konsentrasi buat setiap jemaat yang mendengar firman dari Lembaga Antoni Chang Ministry Internasional pada saat ini. Karena firman hari ini menjadi suatu kekuatan untuk berani menatap masa depan bersama Tuhan. Saudara-saudara sekalian, mari kita perhatikan. Saudara-saudaraku,
firman Tuhan yang kita baca tadi itu dari Mazmur 90 ayat 3 sampai 12 dikatakan dengan sangat jelas, di mata Tuhan itu 1000 tahun seperti kemarin, 1000 tahun seperti suatu giliran jaga malam. Ingat ya jemaat sekalian, sambil kita jalan-jalan, sambil berlibur, gunakan khotbah ini sebagai suatu kontemplasi buat saudara selama seminggu. Di mata Tuhan itu 1000 tahun seperti kemarin. 1000 tahun bagi Tuhan seperti suatu giliran jaga malam. Kalau 1000 tahun saja di mata Tuhan itu seperti kemarin. Kalau 1000 tahun saja di mata Tuhan itu seperti suatu giliran jaga malam. Di mata Tuhan itu hidup manusia seperti apa, jemaat sekalian? Di Alkitab dikatakan di Mazmur tadi itu, manusia itu usianya 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Mari kita pikir sebentar. Kalau suatu giliran jaga malam, berapa lama saudaraku jaga malam itu? Paling dari jam 12 malam sampai jam 5 subuh, kan begitu. 5 jam saudaraku. 1000 tahun itu bagi Tuhan seperti suatu giliran jaga malam. 5 jam. 5 jam itu 1000 tahun saudaraku. Lah kalau hidup kita hanya 70, 80, nggak sampai setengah jaga malam. Setengah jaga malam itu 500 tahun saudaraku. Paling kita di mata Tuhan itu hanya beberapa menit saja. Jemaat, camkan di hati kita masing-masing. Pendengar setia firman Tuhan lewat lembaga Anthony Chang Ministry Internasional. Pada akhir Desember 31 ini, 2023 ini, saya mengatakan lewat Alkitab yang kita baca hari ini, hidup manusia itu di mata Tuhan hanya beberapa menit saja. Hanya beberapa menit saja di mata Tuhan. Tidak sampai 100 tahun umur kita. Hanya beberapa menit saja di mata Tuhan. Garis bawahi. Oke jemaat, mari kita melihat. Walaupun hidup kita itu hanya beberapa menit saja, Tuhan mengatakan seperti rumput yang tumbuh lisut dan layu kita ini. Seperti debu di mata Tuhan. Tetapi walaupun hanya hidup ini beberapa menit saja di mata Tuhan, dalam beberapa menit itu saudaraku, di dalamnya terbagi 3 dimensi waktu. Yaitu kita punya masa lalu, kita punya masa sekarang, dan kita punya masa depan. Our past, our present, and our future. 2023 ini sebentar lagi akan menjadi our past, menjadi masa lalu kita. Dan masa sekarang kita adalah kita sedang ada di 31 Desember, beberapa jam ini. Masa depan kita adalah di 1 Januari 2024. Saudara menyimak dengan pas. Berapa menit saja loh hidup ini kita saudaraku. Jadi gunakan kesempatan dengan baik, mendengarkan firman Tuhan, dan lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita, jemaat sekalian. Sekalipun hidup kita hanya beberapa menit saja, di dalamnya ada past, present, and future. Past itu sudah lewat, sekarang now kita sedang menghadapi 31 Desember dengan future yang ada di depan. Timbul dalam pikiran setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana hidup saya di masa depan ya Pak Pendeta? Semua kita bergumul seperti itu. Saya pun juga. Bagaimana dengan kesehatan saya di masa depan? Bagaimana keluarga saya di masa depan? Bagaimana dengan pelayanan di masa depan? Semua kita sedang menuju berpikir ke arah our future. Saudara menyimak. Our past 2023 sampai diurut sampai ke belakang saudaraku, di dalamnya penuh dengan pergumulan, sukacita, air mata, kesulitan, tantangan, berkat, kemalangan, datang silih berganti our past itu. Itu menjadi suatu pelajaran sangat berharga untuk masuk kepada present yang sekarang ini. Sekaligus menjadi pelajaran sangat berharga untuk membawa kita masuk ke 2024. Karena, saudaraku, experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang paling baik.
pengalaman mengalami Tuhan adalah lewat setiap pengalaman hidup kita, saudaraku. Kita mengenal Tuhan, kita mengalami Tuhan lewat setiap pengalaman pribadi kita. Jemaat mengerti hal ini? Saya mengerti, saudara pun harus mengerti. Dalam hidup yang berapa menit saja di mata Tuhan kita ini, saudaraku, banyak pengalaman yang kita lalui bersama Tuhan. Justru dari pengalaman seperti itulah kita makin hari makin mengenal Tuhan. Makin hari makin mendalami akan kebenaran. Makin hari hidupnya harus makin rohani, makin bersandar kepada anugerah Tuhan. Jadi 3 dimensi waktu ini sangat berkaitan dengan 3 hal yang harus kita jalankan, yaitu faith, hope, and grace. Apapun yang terjadi pada 2024 di depan, saudaraku, kita harus tetap beriman. Kita harus tetap beriman. Pertolongan kita adalah datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Iman kita melihat masa lalu kita. Masa lalu kita itu banyak sekali suka dukanya, tapi pertolongan Tuhan tetap ada. Kita beriman melihat masa lalu kita, iman kita hidup bersama Tuhan di masa lalu kita. Masih ingat Mazmur 32, Mazmur 23, maksud saya, saudaraku. Daud menuliskan, "The Lord is my shepherd, I shall not be in want." Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud menjelaskan tentang pengalaman hidup dia. Tuhan membaringkan dia di padang yang berumput hijau. Tuhan membawa dia ke air yang tenang. Pada saat dia dalam dunia kegelapan, dalam bahaya, gada dan tongkat Tuhan menyertai dia. Itu dia punya pas di mana imannya melihat Tuhan itu bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi Daud. Kita pun demikian, saudaraku. When we see our past, waktu kita lihat masa lalu kita, saudara sekalian, iman kita hidup di sana. Dan karena iman kita hidup di sana, kita harus juga berani melihat 2024 itu, saudaraku, iman kita juga ada di tahun itu. Karena tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa, saudaraku. Tanpa Tuhan, we are nothing. Kita tidak bisa buat apa-apa. Dengan beriman kepada Tuhan, seperti yang baru kita lewati Natal, Yesus berkata, Tuhan Yesus berkata, Dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. 2024, Tuhan sudah ada di situ, melambaikan tangan, come and follow me. Tuhan menunggu kita di tahun 2024. Sudah beriman, perlu satu lagi, saudaraku, hope. Manusia itu kalau tidak ada pengharapan, manusia itu kalau hatinya sudah tidak ada pengharapan lagi, manusia itu menjadi pesimis. Harga dirinya sudah tidak ada. Manusia itu kehilangan gairah hidup, saudara sekalian. Manusia itu harus tetap, walaupun hidup kita di mata Tuhan itu hanya beberapa menit saja, tetap harus mempunyai pengharapan. Pengharapan. Hope. Jemaat, perhatikan poin ini. Mengapa saya harus tekankan hal ini? Banyak peristiwa dialami oleh jemaat yang WhatsApp masuk ke lembaga Anthony Chang Ministry Internasional, yang dari kalimat-kalimatnya menceritakan bahwa hidup mereka itu sudah tidak ada guna, sudah hopeless, sudah habis segala-galanya. Saya merasa tidak ada gunanya hidup. Saudara sekalian, selagi kita masih hidup dalam beberapa menit di mata Tuhan ini, selagi Tuhan masih memberikan kita nafas, saudaraku, anugerah itu tetap ada. Harapan itu harus ada. Kalau manusia berharap kepada Tuhan, saudaraku, manusia berharap kepada Tuhan yang menyertai kita, manusia itu bergairah hidupnya. Ingin saya tekankan, jemaat sekalian, banyak di antara kita orang-orang percaya itu kehilangan pengharapan. Seolah Tuhan itu sudah tidak bisa tolong. Tuhan itu sudah nggak peduli saya. Tuhan itu tidak buka jalan untuk saya. Tuhan itu tidak buka jalan buat saya dalam segala kesulitan. Tuhan itu seperti diam. Tuhan itu sangat mengecewakan. Saudara menyimak khotbah hari ini. Tuhan itu tidak seperti yang kau pikirkan seperti itu. Gak. Di mata Tuhan itu, hidupmu hanya berapa menit saja. Tuhan merenda di situ. Tuhan bekerja di situ. Tuhan beranugerah di situ.
Tuhan memberikan pengharapan di situ. Dan satu hal di saudaraku, anugerah Tuhan tidak pernah habis-habisnya buat kita. Kita berani menyongsong 2024 karena kita punya iman. Kita berani menyongsong 2024 karena kita masih punya pengharapan. Pengharapan akan hidup yang lebih baik. Pengharapan akan masa depan yang lebih baik. Pengharapan akan pekerjaan yang lebih baik. Pengharapan akan bisnis yang lebih baik. Pengharapan akan keluarga yang jauh lebih harmonis daripada sebelum-sebelumnya. Pengharapan akan kesehatan yang senantiasa Tuhan pelihara. Manusia itu harus berharap. Garis bawah ini jemaat sekalian. Manusia itu harus berharap baru dia bergairah hidup. Gunakan poin ini. Pada saat engkau liburan kontemplasi, saudaraku, apapun masa lalumu, sesulit apapun, tetap harus ada pengharapan. Tetap harus ada pengharapan. Tanpa ada pengharapan, saudaraku, hidupmu sudah tidak ada gunanya lagi. Sudah tidak ada faedahnya di depan Tuhan. Oke? Faith, beriman. Hope, tetap berharap kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang bisa memberikan pengharapan kepada kita. Pengharapan dari manusia itu, saudaraku, sering sekali tidak tepat. Pengharapan dari manusia itu sering sekali kosong di dalamnya. Tapi pengharapan dari Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan selalu bekerja dalam hidup kita. Dan grace anugerah itu sudah Tuhan sediakan buat kita. Saudara sekalian, kadang anugerah itu tak terselami oleh mata rohani kita. Kadang anugerah itu tak terselami oleh pikiran manusiawi kita. Tiba-tiba muncul saja anugerah itu. Dengan berbagai cara, saudara sekalian. Tuhan itu mempersiapkan banyak hal untuk anak-anaknya. Tuhan itu mempersiapkan banyak hal yang pasti untuk kebutuhan daripada setiap umat percaya. Terkadang jemaat, yang kita butuhkan dengan yang kita inginkan, kita sulit membedakan. Kita ingin, apapun kita ingin, saudaraku. Tapi Tuhan memberikan sesuatu yang kita butuhkan. Sebenarnya, kalau kita mau jujur mengakui, jauh lebih penting yang kita butuhkan daripada yang kita inginkan. What you need. What you need. Lebih penting daripada what you want. What you want itu hanya sekedar untuk memenuhi selera hidup. Tapi what you need itu suatu kebutuhan, suatu kepentingan hidup. Dan Tuhan itu menyediakan hal itu buat kita, jemaatku. Perhatikan dengan baik. Jadi firman Tuhan hari ini, saya berharap bisa menguatkan iman jemaat. Lewatkan tahun ini, hanya beberapa jam di depan, dengan suatu harapan yang pasti, Tuhan sudah tunggu di depan. Sehingga kita berani menyongsong 2024 itu dengan kekuatan yang datang dari Tuhan. Jangan lupa, ya, hidup kita hanya berapa menit saja di mata Tuhan. Jangan menjadi arogansi rohani, ya. Jangan menjadi sombong karena saudara sukses, oke? Jangan menganggap remeh siapapun, oke? Jangan hidup dalam lumuran dosa, oke? Hiduplah di jalan yang lurus dan tepat. Maka anugerah Tuhan, berkat Tuhan tidak habis-habisnya dilimpahkan kepada engkau. Hidup lurus, hidup suci, sebagai keluarga, kerja dengan baik, kerja dengan jujur, anugerah itu tidak pernah berkesudahan bagi umat yang seperti itu. Bawa firman ini jemaat sekalian, lakukan kontemplasi dalam 1 minggu, berjalan-jalan, berlibur bersama keluarga. Pada saat lihat keluarga lagi makan-makan, saudara, ada 2 menit kontemplasi. Tuhan, lihat itu istriku, lihat tuh suamiku, lihat itu anak-anakku, happy sekali mereka. Janji di dalam hatimu, Tuhan, aku ingin membuat mereka jauh lebih bahagia daripada hari ini. 2024, aku akan membuat mereka hidup lebih bahagia daripada hari ini. Sambil kontemplasi, sambil menikmati liburan bersama anak-anakmu, bersama suamimu, bersama istrimu, bersama dengan keluarga besarmu, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Oke jemaat? Oke? Bawa pulang firman ini. Bawa pulang firman ini.
Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bijaksana dalam mengatur waktu, bijaksana dalam mengalami pengalaman hidup, bijaksana dalam melakukan tugas hidup, bijaksana dalam berbisnis, bijaksana dalam mendidik anak, dan bijaksana dalam beriman melayani Tuhan. God bless you, saudara sekalian. Lakonkan itu dengan baik dan Tuhan akan menyertai engkau di 2024. Sampai ketemu di tahun depan. Welcome New Year 2024. Tuhan Yesus memberkati. Lembaga Anthony Chang Ministry Internasional mengucapkan kepada jemaat sekalian, kita lalui 2023 ini, kita akhiri hari terakhir ini, and welcome 2024. God bless you all the best. Haleluya. Amin. Mari jemaat, kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, setiap jemaat yang mendengar firman Tuhan hari ini, dengan kepala yang tertunduk di hadapan Engkau, kami sadari Tuhan, hidup kami di mata-Mu hanya berapa menit saja. Hanya berapa menit saja, seperti suatu dilan jaga malam yang hanya berapa menit saja jatah kami. Walaupun demikian Tuhan Yesus, teguhkan iman kami. Beri kami pengharapan yang pasti. Anugerah kami berbagai anugerah yang kami butuhkan, ya Tuhan. Jemaat yang sedang tertunduk ini, biar berkat menyertai mereka dalam masa-masa liburan ini Tuhan. Hidup mereka, iman mereka, harapan mereka, anugerah dari Tuhan selalu menaungi setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sertai setiap umat dalam perjalanan mereka di kota manapun, di negara manapun. Biar mereka boleh menikmati hari-hari mereka bersama dengan keluarga. Dan anugerah ini turun atas jemaat. Kasih dari Allah Bapa senantiasa menyertai engkau dalam masa-masa libur. Tuhan Yesus, Juru Selamat yang hidup, pemelihara jiwamu. Dan Tuhan Roh Kudus selalu mengingatkan engkau akan firman Tuhan. Hidup seturut dengan firman. Sampai selama-lamanya, sampai suatu hari Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.